dan menyembah Tuhan, amin. Amin. Mari sama-sama kita mau datang kepada Tuhan, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami masih boleh memuji menyembah-Mu. Kami masih boleh beribadah di rumah kami masing-masing, di tempat kami masing-masing. Kami percaya Tuhan Engkau hadir bersama-sama dengan kami ketika kami memuji dan menyembah-Mu. Ketika kami menaikkan puji-pujian kami, Engkau bertahta atas pujian penyembahan kami. Engkau yang disenangkan, Engkau yang dimuliakan, Engkau yang diagungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu yang tidak pernah habis di dalam kehidupan kami. Biarlah hidup kami Tuhan, kami mau bawa seluruhnya Tuhan. Kami mau bawa hati kami, pikiran kami, fokus kami, seluruh kehidupan kami Tuhan. Untuk memuji dan menyembah Tuhan, untuk menaikkan sembah kami, puji-pujian kami kepadamu. Bahkan kami mau katakan kepada jiwa kami, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Kami tidak mau melupakan setiap kebaikan-Mu Tuhan yang terus Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, bahkan atas bangsa kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama orang-orang muda dimanapun teman-teman berada. Bersama-sama kita memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Haleluya. Biar langit dan bumi memuji-Mu Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, oh, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Come on sing. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan
kasih Bapa. Engkau yang layak menerima segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan. Biarlah segala yang bernafas memuji dan menyembah Tuhan. Langit dan bumi tunduk sujud menyembah kepada Tuhan Allah yang luar biasa. Bahkan kami mau bawa bangsa kami Tuhan Indonesia untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Tuhan yang menempatkan kami ada di bangsa ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau yang telah memilih kami Tuhan ada di bangsa ini. Pada hari ini Tuhan kami mau Tuhan berdiri bagi bangsa kami Tuhan. Kami yang sudah menerima kebaikan Tuhan. Kami yang sudah menerima kasih karunia-Mu Tuhan. Pada hari ini Tuhan kami mau berdiri bagi bangsa kami. Kami mau mengucapkan berkat bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari setiap orang-orang muda bawa segenap hatimu, segenap doamu. Bawa bangsa Indonesia di hadapan Tuhan. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bersama katakan, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Kami ucapkan berkat, ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa
kami. Engkau berdaulat atas bangsa kami. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Semua pujian penyembahan kami Tuhan, itu yang menjadi seruan doa kami hari-hari ini Tuhan. Kami katakan pulihlah bangsa kami. Kami katakan pulihlah kota kami di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami masih percaya bahwa nama-Mu masih berkuasa Tuhan. Engkau masih mendatangkan mujizat bagi kami Tuhan. Kami klaim di atas bangsa kami, pulih di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Dalam setiap musibah apapun. Haleluya Yesusku Yesus. Kami lepaskan berkat atas bangsa kami. Shalom bangsa Indonesia. Shalom kotaku. Shalom di atas kotaku. Shalom kotaku. Iya ralabaya siekenaya-naya. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kami terus bersyukur kepada-Mu Tuhan. Sebab semua yang terjadi masih ada di dalam kendali daripada Engkau Tuhan. Terima kasih buat Tuhan hari ini Tuhan. Kami masih bisa beribadah. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, berkat-Mu Kau sudah curahkan bagi setiap kami. Kami sudah memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Biar pujian penyembahan kami menyenangkan akan hati-Mu. Bahkan saat ini Tuhan, kami siapkan hati kami untuk kami kembali diisi oleh kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan sucikan kuduskan hamba-Mu. Biar hanya Roh-Mu saja yang bekerja. Yes, hikmat Tuhan saja yang mengalir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan beritakan kebenaran-Mu Tuhan. Di tengah-tengah situasi, kondisi, keadaan yang sedang kami alami hari-hari ini. Biar hanya firman Allah saja yang akan digenapi di muka bumi ini. Terima kasih Bapa. Ini hidup kami Tuhan, kami persembahkan hanya bagi-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Sekali lagi kami katakan, Engkau sudah menyediakan berkat bagi kami semua. Dan kami bersyukur di atasnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan kita baik. Thank you buat pelayan pujian penyembahan. Halo, shalom. Shalom buat semua ya. Siapapun, saya tidak mau katakan bahwa yang menyaksikan ibadah ini ya. Saya mau luruskan bahwa setiap siapapun juga yang sedang mengikuti ibadah online ini, saya mau katakan bahwa pastikan bahwa hidup saudara sedang beribadah. Amin. Karena saya pun juga melakukan hal yang sama ya. Yang lalu kadangkala saya mengikuti ibadah online dan saya hanya menonton ya, menonton orang sedang beribadah. Tetapi saya meluruskan dan mari kita sama-sama ya. Kita yang sedang beribadah online ya, jangan saudara hanya sekedar menonton ya. Kalau menonton saudara beda saudara ya dengan saudara beribadah. Dulu pun saya lakukan, sekali lagi saya katakan ya, sambil ibadah online berlangsung, saudara saya menonton ibadah itu sambil ada secangkir ya, minuman hangat ya. Jangan minuman panas, kalau panas tidak bisa saudara ya, minuman hangat ya. Dan ada cemilan ya, jadi sambil menonton ibadah online ya saudara dengan santainya saya pun minum sambil cemilan. Tapi saudara akhirnya saya menyadari bahwa
Ini tidak betul ya. Dan saya memulai dengan waktu saya sedang mau beribadah online, saya juga siap beribadah. Secara jasmani saya persiapkan, memastikan bahwa saya berpakaian yang bagus ya, duduk yang bagus ya, bahkan menyiapkan hati dan roh ya. Yang firman katakan sebelum kita, saudara, walaupun kita hanya beribadah, saudara, kita sedang melayani Tuhan. Waktu kita menyanyi, bukan saja semua yang pelayan-pelayan ya, yang melayani Tuhan, tetapi waktu kita menyembah Tuhan, kita sedang melayani Tuhan. Dan firman katakan bahwa biarlah rohmu menyala-nyala, baru kita melayani Tuhan. Jadi waktu kita sedang beribadah secara online pun, pastikan bahwa roh kita menyala-nyala, kita siap. Itu yang menandakan bahwa roh kita sedang menyala-nyala dan kita siap memuji, menyembah Tuhan, melayani Dia, Allah yang luar biasa. Saya berharap bahwa setiap kita semua sekali lagi yang bersama-sama ibadah ya, sekalipun saudara secara online, tapi saya mengatakan pastikan bahwa kita sedang beribadah sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Sebab hari-hari ini kita sudah sama-sama tahu ya, kita sudah masuk di masa-masa yang sukar, yang firman sudah katakan di akhir zaman saudara, masa-masa yang sangat sukar. Sekali lagi saya mau katakan sangat sukar. Kenapa saya katakan demikian sangat sukar saudara? Saya secara pribadi ngalami bahwa betapa sulitnya ya kita mau bergerak, dan itu sudah akhirnya terbangun dalam hidupnya kita, menjadi kebiasaan kita. Kita sudah sepertinya, saya mau katakan tanda kutip saudara, sepertinya kita sudah tidak bisa buat apa-apa. Kita dibatasi, dan ini membangun sistem dalam hidup kita, kebiasaan kita, akhirnya itu keterusan dalam hidupnya kita. Nah hari ini saya mau katakan mari kita berjuang dengan hidupnya kita. Oke, keadaan ini boleh terjadi karena memang firman sudah katakan. Tapi mari kita tetap bisa berbuat sesuatu bersama dengan Tuhan. Mari andalkan Tuhan, apalagi anak-anak Tuhan hari-hari ini. Dari tempat ini saya mau katakan sekali lagi, mungkin saudara di rumah, tapi saya mau katakan mari. Firman-firman yang kita sudah terima, pengajaran-pengajaran yang kita sudah terima. Apalagi dalam waktu-waktu yang tidak begitu lama ya, firman yang mengatakan latihlah dirimu beribadah. Saudara, ini yang harus kita buat saudara. Kalau kita tidak melatih sekarang, saya mengatakan saya pribadi pun ya saudara, saya mengaku ya di hadapan saudara dan di hadapan Tuhan. Tadi pagi saat saya bangun dan saya sudah mulai menyiapkan, saya mulai berpikir bahwa sebentar lagi saya harus melayani Tuhan. Saya harus datang di gereja untuk persiapkan recording ini, saudara. Tetapi secara tubuh saya mungkin sudah kebiasaan, saudara. Ada sesuatu yang seperti, sesuatu yang menahan, sesuatu yang membuat tidak bergairah. Sampai saya boleh katakan sesuatu yang membuat saya pribadi malas, saudara. Untuk mau melangkahkan kaki, untuk mempersiapkan segala sesuatunya dan melangkah sampai ke gereja. Tapi sekali lagi firman Tuhan katakan, ya latihlah dirimu beribadah. Saudara, waktu kita tidak melatih, kita tidak akan bisa menembus badai ini. Ya, saya mau katakan ya, saudara, banyak orang ya sedang berusaha beribadah, datang ya di tempat ibadah mereka masing-masing, mereka sedang berjuang beribadah. Mari kita anak-anak Tuhan jangan mau kalah, apalagi kita sudah mendapatkan pengajaran ya. Firman yang jelas yang mengatakan latihlah dirimu beribadah. Kalau firman itu sudah datang, itu bukan secara hurufiah, itu bukan secara teori saja. Tapi pastikan bahwa itu terjadi dalam hidupnya kita, kita mempraktekkan itu. Ya, jadi sekali lagi hari-hari ini mari latih dirimu beribadah. Ya, saya terlalu yakin dan percaya waktu Tuhan yang luar biasa ini sudah tidak akan lama lagi datang. Dan kita akan kembali sama-sama beribadah di bait-Nya, bersama-sama beribadah dengan penuh sukacita ya. Dan itu menjadi doa harapan kita, menjadi seruan kita setiap malam kepada Tuhan. Tuhan, biarkan kasih karunia anugerah-Mu turun dengan segera. Tetapi saya mengatakan ini, kalau sekali lagi kita tidak mempersiapkan dirinya kita, saya mengatakan, saudara, engkau akan terikat dengan segala kemalasan. Saya bilang begini, saya tunjuk saudara ya, tapi sebenarnya ke saya ya lebih banyak ya, jari saya lebih banyak ke saya. Saya sedang berusaha untuk itu karena memang sulit. Kita sudah sekali lagi kita sudah terbangun sistem dalam hidupnya kita di rumah sudah selesai aman, nyaman ya. Tapi sekali lagi itu bukan yang Tuhan kehendaki. Ya, mari kita meresponi firman-firman Tuhan yang kita sudah terima dan biar itu hidup di dalam hidupnya kita. Nah, saudara, saya hari ini
mau bicara tentang hal yang dimana beberapa hari yang lalu ya bangsa kita merayakan hari kemerdekaan ya. Kemerdekaan bangsa Indonesia, saudara, ini di tahun yang ke-75. Saudara, 75 itu bukan waktu yang sangat singkat ya. Itu waktu yang sangat panjang. Bahkan kalau secara usia manusia, usia 75 itu sudah usia kemurahan, saudara. Itu usia anugerah. Kalau angka 75 secara usia manusia. Nah, saya mau katakan ini, saudara, 75 tahun bangsa Indonesia sudah merdeka. Dan kita baru beberapa hari yang lalu merayakan itu. Tapi yang menjadi pertanyaannya, apakah semua rakyat Indonesia benar-benar sudah merdeka? Ini yang menjadi tanda tanya ya saudara dalam hidupnya kita. Saudara tahu sendiri itu jawabannya. Apakah bangsa Indonesia, semua rakyat Indonesia sudah benar-benar menikmati kemerdekaan yang 75 tahun lalu ya, itu sudah diperjuangkan ya oleh orang-orang kita yang terdahulu. Saudara, saya coba buka dalam mencari pengertian kata merdeka, saudara ya. Saudara, kata merdeka artinya itu bebas ya. Bebas ya. Itu arti salah satu kata merdeka. Kita sudah bebas. Bangsa Indonesia harusnya bebas. Bebas dari kemiskinan. Itu tadi saya katakan. Bangsa Indonesia sudah 75 tahun merdeka, tetapi belum semua rakyat Indonesia merdeka. Belum semua rakyat Indonesia bebas. Baru satu hal ini yang saya katakan, dari hal kemiskinan, saudara. Bangsa Indonesia, rakyat Indonesia belum semua bebas. Tetapi saudara, kalau kita bicara tentang kemiskinan, saudara, seorang yang bernama Bill Gates, saudara, ada yang dia katakan begini, saudara. Kalau kita terlahir miskin, itu bukan salah kita. Ya. Kenapa? Karena kita tidak bisa memilih ya. Waktu kita lahir kita tidak bisa memilih. Kenapa saya lahir di orang tua yang kayak gini ya? Harusnya saya lahir sama orang tua yang itu, yang kaya. Kita tidak bisa memilih. Jadi sekali lagi, Bill Gates mengatakan begini, kalau saudara terlahir miskin, itu bukan salah saudara. Tetapi kalau saudara mati dalam keadaan miskin, itu kesalahan saudara. Kenapa Bill Gates katakan begini? Karena dia sendiri berjuang dalam hidupnya, saudara. Dia berusaha melakukan sesuatu hal, sampai saya berusaha cari ya riwayat hidup Bill Gates. Waduh, saudara, dia menceritakan bagaimana dia bisa menjadi orang yang terkaya di dunia. Pernah, saudara, tetapi hari-hari ini ada lagi yang lebih kaya dari dia. Tetapi dia pernah menjadi top nomor 1 di dunia yang terkaya. Tetapi dia saudara mempunyai kekayaan yang luar biasa itu bukan sekedar ya karena terlahir kaya ya. Ya memang secara riwayat hidupnya dia juga bukan orang yang miskin, saudara. Tetapi yang dia mau sampaikan bahwa waktu kita hidup dia berusaha berjuang, saudara. Dia katakan bukan banyak hal, perjuangan ya. Waktu kita mau meraih kemenangan-kemenangan pastikan ini banyak hal. Saudara coba cari ya riwayat kehidupan Bill Gates. Dia katakan melalui teman-teman, kita juga harus punya banyak teman. Kita juga harus punya karakter yang bagus. Jadi untuk mau meraih ya keberhasilan ya di dalam kehidupannya kita, kekayaan mungkin ya secara ekonomi, banyak hal yang kita harus bangun dalam hidupnya kita. Nah ini yang dikatakan supaya kita semua benar-benar bebas. Mari saya berbicara ini khusus kepada orang muda. Kenapa ya? Kenapa saya katakan kepada orang muda? Karena orang muda masih bisa mempersiapkan masa depannya. Ya. Pastikan bahwa engkau mempunyai karakter hidup yang bagus, apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Pastikan bahwa engkau orang yang mudah bergaul, banyak teman, banyak relasi, saudara. Supaya apa? Kita bisa melakukan banyak hal bersama orang. Karena dia katakan, dia sampai kepada puncak kejayaannya itu, dia tidak sendiri, saudara.
dia punya banyak teman, dan akhirnya dia melakukan banyak hal sampai dia bisa menyimpan, mengumpulkan kekayaan yang sangat luar biasa. Nah saudara, apalagi ya saudara arti daripada merdeka. Merdeka itu tidak terikat lagi. Nah saudara, bangsa Indonesia benar-benar saya tadi waktu sedang persiapkan, saudara minta maaf ya sambil saya mandi, saya tiba-tiba ingat lagu lama tentang lagu Surabaya ya. Ini lagu wajib ya, lagu wajib Indonesia ya. Saya nyanyi, mungkin anak-anak sekarang sudah tidak tahu lagu ini. Tetapi dulu waktu saya masih sekolah, saya masih ingat kita harus diwajibkan hafal ya lagu-lagu Indonesia, lagu kemerdekaan. Dan saudara, satu lagu itu mengatakan judulnya Surabaya itu refnya begini. Surabaya di tahun 45 kami berjuang bertaruh nyawa. Saudara, waktu merebut kemerdekaan ya tahun 45 itu orang-orang muda Surabaya, saudara. Mereka berjuang, sampai ada yang menciptakan lagu, mereka berjuang mempertaruhkan nyawa. Untuk apa? Supaya bangsa Indonesia merdeka. Nah saudara, hari ini saya mau ajar ya, mau share tentang kebenaran Tuhan. Bagaimana kemerdekaan kita sebagai anak-anak Tuhan. Saya tidak berlama-lama, kita buka sangat jelas sekali dalam firman Allah. Di dalam Galatia. Kita buka di dalam Galatia 5 Galatia 5 ayat 1. Saudara bisa buka di situ. Galatia 5 ayat 1. Nah, judul perikopnya di situ sudah jelas sekali saudara ya. Kalau saudara baca di Alkitab saudara, di situ dikatakan judulnya kemerdekaan Kristen ya. Kemerdekaan anak-anak Tuhan. Nah ayat 1 dikatakan begini saudara. Pastikan bahwa saudara hari ini kita sama-sama belajar firman Tuhan ya. Dikatakan ayat 1 begini. Ini Galatia 5 bicara tentang kemerdekaan Kristen ini ayat 1 sampai 15 ya. Tetapi ada kelanjutannya, nanti saya akan coba berbagi apa yang saya dapat ya. Saudara, nah di ayat 1 dikatakan begini. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka ya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, perhatikan baik-baik. Kristus telah memerdekakan kita. Nah saudara, kalau kita mencoba memikirkan baik-baik ya, kalimat demi kalimat, kata demi kata dalam firman Tuhan ini, saya mau katakan ini, ayo kita pelan-pelan baca ya. Saya tahu orang muda maunya cepat, maunya yang kencang ya saudara. Tapi mari kita baca pelan-pelan di sini dikatakan supaya kita sama-sama mengerti ya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Saya coba balik ya. Kristus telah memerdekakan kita supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Artinya kalau Kristus tidak memerdekakan kita, ya, bukan lagi kemerdekaan bangsa Indonesia, itu lain saudara. Tetapi kemerdekaan secara kehidupan kita, secara kehidupan roh kita ya. Dikatakan Kristus telah memerdekakan kita supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Jadi kalau Kristus tidak memerdekakan kita, kita tidak akan sungguh-sungguh merdeka. Nah kalau kata di sini ada kata sungguh-sungguh, berarti ada yang tidak sungguh-sungguh merdeka. Ada yang merdekanya palsu. Mungkin saudara anak Tuhan, saudara mungkin dari kecil, saya pun dari kecil ya. Saudara
Bahkan mungkin ada yang dari kandungan ya sudah Kristen saudara. Kenapa? Karena orang tuanya sudah Kristen, rajin ibadah ya. Engkau dari kandungan, engkau dari kecil, engkau sudah jadi anak Tuhan. Tetapi bahkan sampai dewasa ini, engkau setia, engkau rajin ya. Tetapi sebenarnya engkau tidak merdeka dengan sungguh-sungguh. Ya, saudara sendiri yang tahu. Saya tidak akan mungkin mau cari tahu kesalahan saudara, ya. Karena kita bertanggung jawab diri kita masing-masing kepada Tuhan. Kita sendiri tahu bahwa ada banyak hal yang belum merdeka dalam hidupnya kita. Tetapi satu hal, berita yang sangat luar biasa yang kita harus terima hari ini, ya. Sebenar-benarnya kita anak-anak Tuhan ini sudah sungguh-sungguh merdeka. Jadi tidak ada lagi yang merdekanya palsu. Kita sungguh-sungguh. Kenapa? Karena Kristus yang telah memerdekakan kita. Yang setuju sama saya katakan amin. Saudara dan saya seharusnya, sebenar-benarnya. Kita itu sudah sungguh-sungguh merdeka. Karena siapa? Karena Kristus sudah memerdekakan. Tetapi bukan berarti Kristus yang sudah memerdekakan kita dan kita tidak punya sesuatu yang kita buat. Kita tidak punya reaksi apapun. Saudara, jangan stop sampai di situ. Tetapi kita baca selanjutnya. Itu masih di ayat 1. Karena itu, ini tugasnya kita. Kita sudah sama-sama tahu bahwa kita sudah merdeka karena Kristus. Tetapi karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi kita tahu kita sudah merdeka, kita klaim itu, kita aminkan, katakan amin, saya sudah sungguh-sungguh merdeka karena Kristus. Tetapi setelah kita aminkan itu, kita klaim itu, kita percaya itu, kita imani. Selanjutnya kita harus tetap dikatakan berdirilah teguh. Saudara, saya coba baca di terjemahan yang lain, saudara. Terjemahan firman Allah yang hidup, di situ dikatakan Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berusahalah untuk tetap merdeka. Ya, dikatakan berusahalah untuk tetap merdeka dan jangan membiarkan diri terikat lagi oleh belenggu penghambaan dan seterusnya. Jadi bagian kita, ya kita harus berusaha. Kita harus benar-benar ya melakukan sesuatu untuk kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan buat hidupnya kita. Kemerdekaan apa? Saudara baca terus ya Galatia 5 ini sampai habis ya. Bukan hanya perikop yang pertama. Tetapi saya coba baca, ternyata saudara ayat 13, coba kita buka ayat 13. Galatia 5 ayat 13 di sini dikatakan, sebelum saya lanjutkan ya. Dikatakan saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudara, kita butuh perjuangan. Itu yang tadi saya katakan, bangsa Indonesia ya, waktu mau merebut kemerdekaan ya, orang-orang muda Surabaya mereka berjuang. Sampai tadi lagu saya nyanyikan, saudara, dikatakan kami berjuang mempertaruhkan nyawa untuk apa? Untuk mendapatkan kemerdekaan. Nah, begitupun dengan kehidupan roh kita. Kita harus berjuang untuk tetap merdeka dengan kemerdekaan yang Kristus sudah berikan buat hidup kita. Saya mau katakan buat saudara, mari berjuang dalam hidup ini, dalam hidup kemerdekaan ini. Nah, saudara, itu ayat 13. Tetapi sebenarnya saudara baca sampai habis. Bahkan setelah ayat 15 kita masuk di ayat 16, saudara, itu sudah perikop yang lain ya. Di dalam ayat Galatia 5 ayat 16 ini, saudara, perikopnya di situ hidup menurut daging atau roh. Saudara, waktu saya baca ini satu pasal. Terus apa hubungannya dengan perikop di atas kemerdekaan Kristen?
Terus perikop berikutnya hidup menurut daging atau roh. Apa kaitannya ya saudara? Ternyata saudara, saya dapat pengertian begini saudara. Ternyata kemerdekaan orang Kristen itu ditentukan, perhatikan baik-baik. Kemerdekaan kita anak-anak Tuhan ditentukan oleh apakah kita hidup kita menuruti daging atau hidup kita menuruti roh Allah. Jadi kalau kita mau memastikan bahwa kita ini merdeka di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, pastikan bahwa hidup kita ini ya tidak menuruti daging, tetapi hidup kita menuruti roh. Itu sebabnya kalau kita baca ayat 16 dikatakan begini, ayat 16 saya langsung baca ya. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kalau dalam terjemahan lain dikatakan begini saudara, dalam terjemahan firman Allah yang hidup, Galatia 5 ayat 16, saya menasihatkan supaya saudara hanya mengikuti petunjuk Roh Kudus. Jangan ada petunjuk lain dalam hidupmu. Ia akan menyatakan kemana saudara harus pergi. Saudara, kadang-kala kita anak Tuhan, kita, iyo kak, kalau sudah datang curhat ya ke kakak rohani, kak saya bingung kak, saya mau buat apa, saya mau melangkah bagaimana. Jawabannya ada di sini, Galatia 5 ayat 16. Mungkin saudara juga pernah punya pertanyaan begitu. Saya mau melangkah, saya bingung, saya enggak tahu. Saya mau bagaimana? Baca ayat ini, Galatia 5 ayat 16 dikatakan, saya menasihatkan supaya saudara hanya mengikuti petunjuk-petunjuk Roh Kudus. Ia, yaitu Roh Kudus, akan menyatakan kemana saudara harus pergi dan apa yang saudara harus lakukan. Bahkan di kalimat yang terakhir dikatakan begini saudara, dengan demikian saudara tidak akan terus-menerus mengikuti sifat jahat yang selalu mendesak saudara untuk berbuat salah. Saudara, saya waktu baca, makanya dari tadi saya katakan begini saudara. Saudara, kita orang muda ya maunya cepat, tetapi ayo waktu kita baca firman Tuhan, kita baca pelan-pelan, mengerti baik-baik. Sebenarnya saya pun akui ya saudara, kita sebenarnya lebih bagus baca Alkitab itu secara manual ya saudara. Tetapi ya kita memang sudah hidup di zaman ini ya. Kita pakai fasilitas yang luar biasa ini saudara. Tapi sekalipun fasilitas ini, pastikan bahwa kita membacanya dan kita mengerti. Saudara, saya baca ini saudara, saya kaget, terkagum, saudara. Kata-katanya di sini dikatakan, dengan demikian saudara tidak akan terus-menerus mengikuti sifat jahat yang selalu mendesak saudara untuk berbuat salah. Ternyata saudara, firman Allah sudah bilang di dalam hidup kita, ya, apalagi kita anak-anak orang-orang muda, ada sesuatu yang jahat yang selalu mau mendesak hidupnya kita untuk melakukan hal-hal yang jahat. Mendesak. Saudara, mari pahami ini, kata mendesak ini. Jadi memang setiap saat, bahkan setiap detik, saya ngomong ini karena saya juga alami, saya manusia saudara. Memang saya sebagai hamba Tuhan, tapi saya pun manusia. Bahwa terkadang ada sesuatu yang mendesak dalam hidup saya untuk melakukan ketidakbenaran, untuk melakukan hal-hal yang jahat, dan kita sudah tahu ini. Tapi firman Tuhan katakan, mari dengarkan Roh Kudus, dengarkan petunjuk-petunjuk Roh Kudus. Bagaimana caranya? Mari hiduplah di dalam Tuhan. Latihlah dirimu beribadah. Kalau ada yang bertanya, kak bagaimana caranya itu kak? Tidak ada jawaban yang lain. Latih dirimu beribadah. Baca firman. Kuncinya selalu ya, setiap mau jadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, siapapun hamba Tuhan, ya pasti dia katakan kuncinya cuma dua. Baca firman, berdoa kepada Tuhan, menyembah Dia. Engkau akan hidup menurut Roh Kudus. Saudara, baca terus itu, saudara. Di dalam Galatia itu banyak hal di mana apa yang harus kita buat, hidup di dalam roh,
Sehingga di dalam hidup kita ada buah-buah roh yang kita bisa hasilkan. Dan saudara akan tahu itu buah-buah roh, saudara baca. Saudara, saya tidak panjang lebar dalam hal ini. Tetapi sekali lagi saya mau katakan, mari sebagai orang-orang muda, ya. Di bulan Agustus ini saya tahu ini bulan kemerdekaan bangsa kita. Tapi pastikan kita anak-anak Tuhan juga merdeka dalam hidupnya kita. Dalam kehidupan rohnya kita merdeka. Bahkan saya pribadi sebagai hamba Tuhan, saya sedang rindu membangun generasi anak-anak Tuhan yang mempunyai roh yang kuat. Yang selalu mau hidup menurut perintah-perintah dari Roh Kudus. Mari kita ini menjadi doa kita bersama. Kita selalu melepaskan doa ini. Bahwa setiap orang muda menjadi orang muda yang mau dituntun dengan Roh Kudus. Bukan dengan daging. Kalau saudara sekali lagi mau bertanya, bagaimana caranya Kak? Cuma 2. Baca firman. Ya, latih baca firman. Latih baca firman. Kalau belum bisa 1 pasal, 1 ayat saudara. Tapi saya ingatkan seperti tadi saya katakan, pelan-pelan bacanya saudara. Setiap kata dari firman Tuhan ini mengandung kuasa yang besar. Kalau saudara bisa membacanya dan minta pengertian dari Roh Kudus. Dan saudara, saya mengucap syukur dalam hal ini. Sampai hari ini dalam keadaan situasi ini saya bersyukur saudara. Saya akhir ya khotbah saya pada hari ini dengan satu ucapan syukur ya. Dan saya tetap mengatakan bahwa Tuhan yang kita sembah dia Tuhan yang baik. Kenapa demikian? Saya kemarin saya melihat, mengikuti ya, ada 2 orang muda menyerahkan dirinya untuk mau masuk dalam baptisan air. Saudara, waktu orang muda ini dibaptis saudara, saya menangis di hadapan Tuhan. Menangis sebagai ucapan syukur. Kenapa? Karena dalam situasi dan kondisi yang kita sedang jalani hari-hari ini, saya mau katakan, Tuhan masih memberkati kita dengan jiwa-jiwa. Kemarin ada 2 orang yang berdiri dibaptis. Saudara, apakah ini bukan kebaikan Tuhan yang luar biasa? Saya sampai bilang, saudara, saya sebagai leader ya di Petra Youth, bahkan semua leader-leader, saya mau katakan, harusnya kita bersyukur kepada Tuhan. Saya sampai merenungkan, Tuhan, Engkau masih berperkara dengan Petra Youth. Dalam situasi keadaan yang sulit ini Tuhan. Engkau masih memberkati bukan secara hidup kita. Secara jiwa-jiwa. Tuhan masih memberi. Waktu anak itu dibaptis, saya meneteskan air mata. Saya bilang, terima kasih Tuhan. Dengarkan baik-baik orang-orang muda. Khususnya anak-anak Petra Youth. Persiapkan hidupmu. Di hari-hari ini. Tuhan sedang mengirim jiwa-jiwa sekalipun dalam keadaan yang sangat sulit. Kalau saudara tidak mempersiapkan diri, saudara tidak melatih hidup saudara beribadah, saudara kasih karunia itu bisa lewat dalam hidup saudara. Tapi saya katakan, saya tolak dalam nama Yesus. Saya berkati semua anak-anak Petra Youth dan saya katakan, pastikan bahwa Tuhan melawat hidupmu, persiapkan hidupmu. Saudara, saya undang Kakak Heri, biar Kakak Heri sendiri yang akan bersaksi bagaimana ya kedua orang muda yang dalam situasi ini, tapi Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan. Shalom orang-orang muda, sungguh satu sukacita yang luar biasa seperti apa yang sudah Ayah tadi saksikan. Dan ini satu pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Kalau sampai hari ini di masa-masa yang seperti ini Tuhan masih mau bekerja. Khususnya di tengah-tengah penggembalaan kita, khususnya bagi orang-orang muda. Nah ceritanya seperti begini, beberapa minggu yang lalu saudara sepupu dari sepupu saya, orang muda ini datang ke rumah. Saat itu saya dalam keadaan sakit sebenarnya. Nah waktu saya lihat dia datang, saya langsung samperin aja. Sambil dia berbicara dengan tante saya juga datang. Dan saya hanya penasaran aja, dia dari mana selama ini. Dan saya bertanya, dia sekarang kegiatannya apa, dia masih SMA. Dan seingat saya, dia punya satu saudara lagi. Dan seingat saya pun, mereka dulu cukup biasalah datang beribadah. Nah, tidak panjang lebar saya hanya bertanya, bagaimana waktu selama masa-masa pandemi ini beribadah atau tidak? Bilang, tidak pernah Mika. Oke, sebentar karena kebetulan hari itu hari Sabtu,
Saya langsung ajakin dia, saya bilang kalau tidak buat apa-apa datang ke sini sebentar. Jam 7 kita ibadah online sama-sama. Saya menawarkan seperti itu. Dan setelah itu dia pulang dan saya berjuang kembali dengan diri saya karena saya sedang sakit. Kemudian sore harinya, itu agak pagi ya, sore harinya saya dapat kabar bahwa Kak Her, mereka mau datang ibadah. Oh puji Tuhan. Waktu itu sekali lagi saya masih lemas, tapi saya paksa diri saya. Saya tidak mau kalah dengan diri saya dan oke, suruh mereka datang. Waktu itu tepat minggu pertama perjamuan, saya sediakan perjamuan, roti dan apa aja yang ada di rumah. Saat itu saya sediakan semuanya, terus saya persiapkan juga untuk kami beribadah online saat itu. Dan puji Tuhan mereka datang, mereka merespon. Waktu sebelum ibadah online dimulai, saya sempat bercerita, saya tanya, bagaimana keadaanmu? Langsung aja pada saat itu saya tanya, kau sudah dibaptis atau belum? Dia langsung bilang, belum Kak. Kau mau dibaptis? Mau Kak. Oke, kalau kau mau dibaptis, nanti saya aturkan segala sesuatunya. Dan harusnya, itu kan hari Sabtu berikutnya harusnya dibaptis karena satu dan lain hal mundur lagi di minggu berikutnya, tapi saya tetap menghandle mereka, saya tetap memfollow up mereka. Tidak terlalu banyak hal sebenarnya yang saya lakukan dan saya percaya Tuhan yang bekerja dalam setiap mereka. Ibadah online yang minggu berikutnya lagi, setelah ibadah online saya sharing sama mereka, tanya lagi bagaimana kehidupan mereka, dan si anak yang satunya ini, yang kakaknya ini hancur hati. Saya hanya bisa berdoa bagi mereka dan di hari Sabtu yang berikutnya puji Tuhan, sehari yang sebelum recording ini diambil, kami mengatur segala sesuatunya dan puji Tuhan mereka sudah dibaptis, memberi diri mereka dibaptis. Dan dari sini saya melihat, saya ingat lagi waktu di awal-awal pandemi ini, saya sempat minta Zoom meeting sama semua leader Petra Youth. Di situ saya punya keyakinan yang besar bahwa di masa-masa ini kita masih bisa menuai. Saya katakan sama leader-leader, ayo buka dirinya kita. Bahkan saya bilang di YouTube sekalipun, ayo, saya sampai bilang buat akunnya Petra Youth sendiri, post di situ buat yang membutuhkan pelayanan lebih lagi, ayo. Karena saya punya satu keyakinan bahwa di masa-masa seperti ini pun kita masih bisa menuai. Saya namakan kejadian ini adalah menuai di masa kekeringan. Di masa pandemi seperti ini kita masih bisa menuai, itulah pekerjaan Tuhan. Teman-teman, kalau teman-teman tanya sama saya apa yang saya perbuat, saya bilang saya tidak banyak berbuat hal. Saya hanya melakukan apa yang menjadi bagian saya. Saya menawarkan aja, mau ibadah, ayo ibadah sama-sama. Saya follow up, mau baptis, ayo. Bukan masalah kalau hari ini kita berkata, saya capek Kak ibadah online, saya bosan. Saya tahu kok beberapa daripada kita hari-hari ini skip ibadah kita, saya tahu. Banyak daripada kita. Saya pun sempat hampir seperti itu, tapi saya berjuang mengalahkan semua kenyamanan saya. Dan lihat apa yang Tuhan perbuat, Tuhan kasih hadiah yang luar biasa, yaitu jiwa-jiwa. Itu bukan untuk saya teman-teman, tapi itu untuk kita semua. Dan Tuhan sedang mau memperlihatkan pekerjaannya bahwa Tuhan masih mau berurusan dengan saya dan teman-teman dan dengan penggembalaan ini. Tetap berjuang, kita bersama-sama akan melihat pekerjaan Tuhan yang lebih dahsyat lagi. Tetap persiapkan dirimu, tetap bangun dirimu, berjuang dengan keadaan ini. Tidak ada hal yang tidak bisa, yang ada adalah tidak mau. Satu pepatah mungkin yang biasa kita dengar, di mana ada kemauan di situ ada jalan. Tapi kalau kita sudah berkata, saya tidak bisa, ya kita menutup jalan itu teman-teman. Amin. Saya percaya waktu kita mau, terus mau, maka Tuhan akan menunjukkan. Tuhan sendiri kok yang akan membukakan jalan-jalan bagi setiap kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, saudara. Saya undang pemuji penyembah Tuhan. Saudara mendengar kesaksian dari Kak Heri, dia tidak buat apa-apa. Saya mengambil kesimpulan begini, saudara. Kita hanya siapkan hati kita saja. Dan Tuhan yang akan bekerja.
pastikan bahwa roh saudara tetap nyala-nyala. Karena kalau kita sedang tidak bersiap, rohnya kita tidak bersiap, bukan berarti Tuhan tidak bisa buat sesuatu. Tapi Tuhan sedang bekerja ya bersama dengan orang-orang yang siap. Dan saya mau katakan saudara, benar yang Kak Heri katakan. Ini berkat yang sangat luar biasa di masa-masa kekeringan ini. Di masa-masa pandemi yang sulit ini. Tapi Tuhan masih memberkati Petraeus. Saya meneteskan air mata. Karena akhirnya saya menyadari bahwa betapa baiknya Tuhan buat kita semua. Buat penggembalaan di tempat ini, buat gereja kita secara keseluruhan, gereja Petra. Tuhan sangat mengasihi. Itu sebabnya saya mau mengajak saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, sembah Tuhanmu. Latih dirimu menyembah Tuhan. Latih dirimu berjuang. Hari-hari ini engkau harus berjuang keras untuk beribadah. Sebab hanya orang-orang yang berjuang saja yang akan bisa menembus badai ini. Saya ajak saudara mau menyembah Tuhan. Satu pujian yang kita akan sama-sama nyanyikan ini. Biar ini menjadi penyembahan, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ucapan syukur Petraeus kepada Tuhan. Dan kita sama-sama mengatakan bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia Tuhan yang baik. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau, Allah kuasa, Kau yang termulia. Tiada seperti-Mu Tuhan. Haleluya. Ku sembah Kau, Allah hidup, Engkaulah El Shaddai. Tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu Tuhan. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Katakan, ku sembah Kau, Allah kuasa, Kau yang termulia. Katakan, tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu. Amin. Tuhan, kami sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau, Allah hidup, Engkaulah El Shaddai. Tiada seperti-Mu. Katakan, tiada, tiada seperti-Mu. Sekali lagi katakan, tiada, tiada seperti-Mu Tuhan. Haleluya. Kau berkati hidupku dengan segala kebaikan. Amin. Kini ku naikkan syukur kepadamu, yeah. Katakan, Kau berkatiku, Kau berkati hidupku dengan
dengan segala kebaikan-Mu Tuhan. Amin. Kepadamu Yesus. Saya mau sekali lagi saya ajak saudara sembah Dia, katakan ku sembahkan Allah kuasa, Engkau termulia. Tiada seperti-Mu Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembahkan Allah hidup, Engkaulah El Shaddai. Dia El Shaddai, tiada seperti-Mu. Mari sama-sama katakan tiada seperti-Mu. Ini pengakuan kami Tuhan, tiada seperti-Mu Tuhan. Yes. Haleluya. Kau berkati hidupku. Amin. Dengan segala kebaikan, kini ku naikkan syukur kepadamu Yesus. Katakan Kau berkati, Kau berkati. Tuhan katakan dengan segala kebaikannya. Oh, segala kebaikan-Mu Tuhan. Dengan segala kebaikannya, dengan segala kebaikan-Mu, haleluya. Kini ku naikkan syukur, Amin, amin. kepadamu Yesus. Engkau yang diberkati Tuhan. Sekali lagi sama-sama katakan, Kau berkati hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Kini ku naikkan syukur kepadamu Yesus. Kau berkati hidupku. Amin. Engkau berkati Petrayun dengan segala kebaikan-Mu Tuhan. Kini ku naikkan syukur kepadamu Yesus. Kini ku naikkan syukur kepadamu Yesus. Sekali lagi katakan,
Haleluya. 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 Kami memuji-Mu Tuhan. Engkau baik, Engkau baik. Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya. Kami menyatakan kebaikan-Mu luar biasa bagi kami Tuhan. Dan melalui pujian ini Tuhan mengatakan, Tuhan Engkau memberikan segala kebaikan-Mu bagi kami. Apa yang saudara dan saya butuhkan hari-hari ini? Engkau yang sedang mengikuti ibadah online ini, apa yang kau butuhkan dari Tuhan? Janji Tuhan, segala kebaikannya Dia akan curahkan di dalam hidup. Engkau yang membutuhkan Tuhan, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Sekali lagi, segala kebaikannya Dia akan limpahkan di dalam hidupmu. Bapak hamba-Mu berdoa, kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Engkau sendiri menyatakan Tuhan bahwa segala kebaikan-Mu Engkau sediakan bagi kami. Setiap tangan-tangan umat-Mu yang sedang terangkat di hadapan-Mu, mereka yang membutuhkan Engkau. Terlebih di situasi kondisi saat ini, mungkin ada yang sakit Tuhan. Apa yang tidak bisa Engkau beri Tuhan? Janji-Mu segala kebaikan-Mu Engkau akan limpahkan. Mari Tuhan sembuhkan yang sakit Tuhan. Hamba-Mu katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mungkin saat-saat ini mereka yang mengalami ketakutan Tuhan, kecemasan. Tuhan mari tenangkan jiwa mereka. Hamba-Mu katakan di dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Roh-Mu bekerja saat ini dan menjamah setiap siapapun juga yang membutuhkan jamahan-Mu. Dan kami sebagai Tuhan, orang-orang muda Petrayut mengucap syukur Tuhan di hadapan-Mu. Kami tahu Engkau masih ada buat kami. Dan Engkau masih memberkati kami di situasi yang sulit ini. Yang kami katakan di situasi yang kering ini Tuhan. Engkau sedang tetap terus memberkati dengan jiwa-jiwa. Kami katakan kami bersyukur di atasnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Bapa kami mempermuliakan nama-Mu. Dan kami percaya Tuhan pekerjaan-Mu Tuhan belum selesai. Engkau masih mencurahkan Tuhan hal-hal yang hebat, yang luar biasa Tuhan. Sehingga Tuhan benar-benar dari mulut kami akan mengatakan bahwa Tuhan yang kami sembah, Engkau Tuhan yang hebat, Engkau Tuhan yang luar biasa, Engkau Tuhan yang baik, kasih setia-Mu besar bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sekali lagi berkati semua Tuhan yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Dan berkat yang sama kami terima, kami yang sudah melayani, kami tahu Tuhan berkat-Mu melimpah di dalam hidup kami. Kami klaim janji-janji-Mu dalam hidup kami, kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus, jadilah seturut kehendak-Mu. Dan kami akan akhiri Tuhan ibadah kami. Hamba-Mu berdoa buat semua tim yang terlibat di dalam recording ini, berkati Tuhan semuanya. Tuhan Engkau yang mengetahui hidup mereka, melayani Engkau dengan segala ketulusan hati mereka. Mereka melayani Engkau dengan setia Tuhan. Mereka melayani Engkau dengan perjuangan yang luar biasa Tuhan. Kami tahu karena ada roh yang menyala-nyala Tuhan, membuat mereka semua melayani Engkau sampai saat ini. Kami tahu Engkau Tuhan yang memberkati hidup kami semua. Terima kasih Bapa. Kami tutup ibadah kami hari ini Tuhan. Dan kami katakan kemerdekaan Tuhan sudah berikan bagi kami. Sehingga kami jadi orang-orang muda yang merdeka di dalam hidup kami. Apapun yang masih mengikat kami, kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus kami bebas. Sebab Kristus yang memerdekakan kami. Kami merdeka dan sungguh-sungguh merdeka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Kami tetap mempermuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya, yang merdeka di dalam hidupnya, sama-sama katakan amin.